sebuah mobil bos. Rupanya si pemilik kendaraan tidak terima. Lalu Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Aksi pengemudi Lamborghini yang menodongkan senjata kepada dua orang siswa SMA membuat geleng-geleng kepala. Bukan hanya soal sikap arogansinya tetapi juga rentetan kasus yang kemudian mengiringinya. Saat ini Abdul Malik sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polres Metro Jakarta Selatan. Setidaknya ada 4 fakta yang melibatkan pengemudi Lamborghini ini. Saya akan paparkan datanya untuk Anda. Pertama, kasus penodongan 2 siswa SMA di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Si pengemudi menodongkan senjata kepada 2 anak SMA lantaran merasa tidak terima dengan candaan 2 siswa yang menyebut mobil Lamborghini, mobil Abdul Malik ini sebagai mobil gue tuh. Kira-kira perkataan yang keluar dari 2 pelajar SMA itu seperti itu. Nah, tidak hanya menodongkan senjata, bak koboi yang biasa kita lihat dalam film laga, Abdul Malik melepaskan tembakan sampai 3 kali ke udara dan membuat 2 siswa tersebut kabur ketakutan. Saat polisi menggeledah rumah Abdul Malik di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ditemukan 10 peluru panjang kaliber 5,56, kemudian 11 peluru pendek kaliber 9 dan 1 peluru pendek yang masih utuh. Polisi masih mengecek apakah Abdul Malik ini mengantongi izin kepemilikan peluru tersebut. Nah, fakta kedua yang kita lihat adalah saat melakukan aksinya pada Sabtu lalu, ternyata pelaku berada dalam pengaruh ganja. Kemudian fakta yang ketiga adalah mobil sport Lamborghini yang dimiliki oleh pelaku ternyata berpelat ganda dan terregister atas nama orang lain. Pelat asli bernomor polisi B27AYR digunakan saat Abdul Malik menodongkan pistol kepada 2 pelajar SMA Sabtu lalu. Sementara pelat palsu digunakan oleh adik Abdul Malik di mobil yang sama pada tanggal 22 Desember lalu. Selain itu ternyata STNK mobil Lamborghini yang kemudian dikemudikan oleh Abdul Malik tidak terregister atas nama Abdul Malik, melainkan seseorang yang berinisial AR yang merupakan seorang buruh. Belum diketahui apakah Abdul Malik ini sengaja melakukannya untuk menghindari pajak progresif atau tidak. Tidak berhenti di situ saja, fakta lain yang ikut terungkap dalam kasus ini adalah temuan beberapa satwa langka yang diawetkan atau offset. Kami akan tunjukkan gambarnya untuk Anda. Jadi ketika menggeledah rumah Abdul Malik ini, polisi menemukan ada beberapa hewan yang tergolong satwa yang sudah diawetkan, dipajang di rumah Abdul Malik dan beberapa diantaranya sudah disita. Polisi masih menyelidiki apakah temuan ini ilegal atau tidak. Pemirsa, atas perbuatannya dalam kasus penodongan senjata, pelaku dijerat dengan pasal 365 tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pasal 366 KUHP tentang ancaman yang membahayakan umum. Jeratan pasal ini masih mungkin bertambah dengan kasus-kasus lainnya. Saya akan berbincang langsung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Polisi Andi Sinjaya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam Mbak. Baik, Pak Andi. Jadi selain aksi koboi ada lagi sejumlah fakta lain yang terkait dengan Abdul Malik ini. Ada di antaranya positif mengonsumsi ganja, kemudian temuan peluru aktif di rumah si pelaku dan juga terkait dengan pelat ganda
mobil Lamborghini yang dimiliki oleh Abdul Malik. Apakah ini berarti akan ada pasal-pasal lainnya yang menjerat Abdul Malik? Ya, yang terakhir adalah tadi pagi kami dengan tim BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam menemukan adanya satwa langka ya yang dilindungi yang itu tidak boleh disimpan atau dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini itu ada di rumah saudara Abdul Malik, yaitu ada satu cendrawasih, satu lagi ada 2 rusa bawean, dan satu lagi ini apa tuh? Ada 4 jenis ya. Harimau yang sudah kita amankan tadi pagi. Harimau Sumatera. Dan berarti itu, ada tambahan? itu melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Oke. Itu jeratan pasalnya, Ya, ancaman hukumannya berapa lama, Pak? Ada 4 satwa langka. Jeratan pasalnya yaitu disangkakan pasal 40 Junto 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 ya, tentang konservasi sumber daya alam hayati dengan sanksi pidana penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Dari mana Abdul Malik memperoleh hewan-hewan yang sudah diawetkan ini atau offset, Pak? Keterangan singkat awal dari yang bersangkutan itu diperoleh, ada yang dibeli dan juga ada yang diberikan oleh seseorang ya. Jadi nanti kita akan periksa secara intensif karena baru saja kita lakukan penyitaan dan penggeledahan. Jadi saat ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap saudara Abdul Malik. Baik, itu satu yang terkait dengan hewan langka yang diawetkan, Pak ya. Kemudian bagaimana dengan yang lain, Pak? Soal peluru yang ditemukan, Ya, kemudian juga soal pelat ganda, soal konsumsi narkoba, apakah itu juga akan dikenakan pasal terhadap yang terkait dengan kasus-kasus itu kepada Abdul Malik? Ya, untuk peluru kita akan dalami juga karena ada 2 jenis ya, dengan kaliber 556 dan juga kaliber 9 mm. Itu ada 10 atau 11 jumlahnya kita temukan pada saat kita lakukan penggeledahan tanggal 24 Desember malam. Ini kita masih telusuri dan kita akan dalami dari mana ya asal usulnya, senjata apa, milik siapa, dan dia gunakan untuk apa. Ini masih kita dalami. Sedangkan untuk narkoba saat ini sudah ditangani oleh Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan karena yang bersangkutan terindikasi ya positif menggunakan narkoba jenis ganja. Sedangkan yang berkaitan dengan plat nomor polisi atau pelanggaran lalu lintasnya ditangani oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Oke, saya bedah satu persatu ya, Pak. Pertama soal penggunaan narkoba. Ya. Apakah sebelum kejadian penodongan itu Abdul Malik baru saja selesai mengonsumsi ganja? Iya benar, dia baru saja ya sekitar beberapa jam sebelumnya di suatu tempat lah ya, di suatu tempat di daerah Kemang juga dia mengkonsumsi ganja tersebut. Itu keterangan tersangka itu dikonsumsi bersama rekannya. Gitu. Dari pengakuan tersangka, Pak, sudah berapa lama ia mengonsumsi narkoba? Yang bersangkutan dulu ya sekitar tahun 2012 yang bersangkutan memang pengguna aktif ya, ini dari keterangan yang bersangkutan sendiri. Namun terakhir itu dalam 1 tahun terakhir ini baru akhirnya yang bersangkutan mengkonsumsi, keterangan yang bersangkutan adalah pada hari itu tanggal 21 Desember sebelum kejadian aksi penembakan tersebut di Kemang. Itu keterangan dari tersangka ya. Kalau mengemudi dalam pengaruh ganja, ini apakah masuk dalam pasal 336 KUHP tentang tindakan membahayakan umum atau bisa ditambah lagi dengan pasal penggunaan narkoba, Pak? Ya, nanti kita akan perdalam dan juga kita akan menggali fakta-fakta ya, di lapangan ya.
Karena memang hal tersebut juga berpotensi ya, termasuk dia menembakkan senjata api itu selain dari korban juga itu dapat membahayakan masyarakat umum yang ada di sekitar situ. Karena jatuhnya proyektil itu tidak bisa diprediksi, bisa rekoset ataupun mengenai objek lain atau bahkan masyarakat sekitar. Itu, dan di samping juga itu juga berdasarkan hasil tes urinnya yang bersangkutan positif, kita indikasikan pada saat kejadian juga masih di dalam pengaruh narkoba atau ganja. Oke. Pak Andi, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kami harus jeda sejenak. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Saat ini saya sudah bergabung bersama dengan psikolog forensik, psikolog klinis forensik, Cassandra Putranto. Mbak Cassandra, selamat malam. Selamat malam. Kita mengomentari aksi koboi jalanan yang dilakukan oleh Abdul Malik. Terlepas dari fakta-fakta lain yang mengikuti, tapi kita mulai dari aksi koboinya terlebih dahulu. Faktor psikologi seperti apa yang biasanya mendorong seseorang untuk melakukan aksi seperti ini, aksi koboi jalanan? Ya, pada setiap kasus itu biasanya ada psikodinamika yang berbeda-beda. Ya, jadi pasti ada faktor penyebab, ada faktor pemicu. Nah, dalam kasus ini mungkin sudah sangat jelas disebabkan karena ada pengaruh zat yang membuat tidak sadar, tidak mampu mengendalikan emosi, lalu kemudian juga ada perilaku-perilaku yang akhirnya mungkin membuat takut orang lain. Ini kan termasuk dalam perilaku yang cukup menimbulkan teror bagi orang lain gitu ya. Nah, ini kan juga ada yang jelas di bawah pengaruh. Lalu kemudian ada juga profil psikologis yang khas di mana memang karakter-karakter tertentu mungkin ingin lebih dari orang lain dan ingin menunjukkan kekuasaan gitu ya. Jadi show of force istilahnya. Nah, tapi tentu saja harus ada pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap tersangka ini. Oke, faktor yang show of force tadi, apakah karena merasa memiliki mobil Lamborghini, merasa tingkat strata kehidupannya itu berbeda, apalagi yang dihadapi juga dua pelajar anak SMA, jadi merasa superior? Saya kira mungkin lebih kepada bahwa yang bersangkutan kan memegang senjata. Ya. Bahwa kepemilikan senjata itu juga memang harus diikuti oleh pemeriksaan psikologis yang berkala, yang tidak demikian saja begitu rupa memiliki senjata api lalu kemudian boleh memilikinya seumur hidup. Kita berada di negara yang sangat melindungi hak dan tentu saja harus ada kewajiban dan tanggung jawab, dan tentu saja kita ini di negara yang tidak mengizinkan adanya kepemilikan senjata secara bebas. Jadi kan hanya polisi dan tentara saja yang memang diizinkan untuk menggunakan. Nah, bagi mereka yang mungkin punya olahraga atau bisa mengurus untuk izin tersebut, tetapi tentu harus ada pemeriksaan berkala untuk meyakinkan bahwa kondisi psikologisnya memang layak. Jadi tidak gunakan, cukup melakukan tes itu hanya di awal saja, tapi harus dilakukan secara berkala. Ini adalah problematik yang sering kali terjadi karena saya kira sudah kejadian kesekian kalinya bahwa ternyata proses pemeriksaan secara berkala ini tidak dilakukan atau setidaknya dilakukan tapi ternyata belum sampai 1 tahun kayaknya izin itu ya, tapi ternyata mungkin pemeriksaan psikologisnya tidak secara maksimal dilakukan. Oke, saya akan coba langsung cek ke Pak Andi lagi. Pak Andi, saya yakin kepolisian sudah mulai menelusuri ya soal izin senjata yang dikeluarkan oleh Perbakin kepada Abdul Malik ini. Pada saat izin itu diberikan, Pak, apakah sudah sesuai dengan prosedur? Apakah sudah dipenuhi persyaratan agar Abdul Malik ini memiliki izin menggunakan senjata? Ya, kalau dari saya tentunya saya yakini itu sudah melalui prosedur dan tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang memiliki izin menggunakan senjata api. Nanti lebih jelasnya kami juga koordinasi dengan Direktorat Intelkam
berkaitan dengan proses-proses terbitnya izin tersebut dan juga terdaftarnya izin tersebut. Namun klarifikasi awal dan konfirmasi awal dari Direktorat Intelkam itu terdaftar. Artinya yang bersangkutan sah, ya, legal, memegang senjata api dan memilikinya serta menggunakannya. Pemeriksaan soal narkoba itu juga termasuk tidak Pak dalam salah satu izin atau tes untuk bisa memiliki senjata? Ya, nanti untuk hal ini akan lebih tepat tentunya bisa dijawab dari pihak yang menerbitkan, karena dalam hal ini Baintelkam Mabes Polri yang punya kewenangan menerbitkan perizinan tersebut. Namun kami sudah konfirmasi bahwasannya itu terdaftar dan juga sudah melalui mekanisme dan prosedur yang seharusnya dilalui. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa Abdul Malik ini mengkonsumsi narkoba kurang lebih sudah dalam waktu dekat ini kira-kira 1 tahun terakhir, sementara kepemilikan senjata itu juga baru sekitar Juni tahun ini. Seharusnya kalau misalnya memang betul mengkonsumsi narkoba dalam kurun waktu 1 tahun, pada saat kalau memang dilakukan ada pemeriksaan atau pengecekan urin untuk mengetahui pelaku ini memakai narkoba atau tidak, seharusnya ketahuan di situ Pak. Apakah demikian harusnya? Ya, jadi batas waktu terdeteksinya seseorang kan ada batasannya. Sementara kita tes urin pada sesaat diamankan pada malam harinya, tanggal 23, itu yang bersangkutan baru mengkonsumsi sekitar sore harinya menjelang kejadian tanggal 21 Desember. Jadi baru berlangsung 2 hari. Itu keterangannya dan memang valid dengan hasil pemeriksaan tes urin kita. Jadi itu baru dikonsumsi oleh yang bersangkutan. Keterangan yang bersangkutan juga baru pada saat itu yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tanggal 21 Desember. Oke, jadi bukan aktif mengkonsumsi selama 1 tahun terakhir ini ya Pak? Tidak, keterangan dari yang bersangkutan memang sudah sangat lama. Ya, jadi pada saat tanggal 21 Desember itulah ya kebetulan yang bersangkutan mengkonsumsi dan terjadi kejadian itu. Justru mungkin ini yang menjadi pemicunya, karena dengan membawa senjata api, baru saja mengkonsumsi narkoba jenis ganja, ya ini mungkin juga menjadi salah satu faktor ya pemicu sehingga yang bersangkutan tidak bisa mengendalikan dirinya atau emosinya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Pak Andi dan juga Mbak Cassandra, tapi kita harus jeda lagi, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali pemirsa. Mbak Cassandra, seperti apa efek yang diakibatkan oleh ganja ini yang kemungkinan besar memang mendorong sampai si pelaku melakukan aksi yang reaktif seperti itu? Baik, ganja itu adalah jenis narkoba yang menimbulkan efek halusinasi. Jadi setelah mengkonsumsi itu terjadi satu perubahan, baik perubahan pikiran, perubahan emosi, perubahan perilaku. Nah, salah satunya yang paling sering ditimbulkan adalah halusinasi. Jadi bisa jadi faktanya A yang dibayangkan di dalam kepalanya B. Bisa berarti juga pada saat yang bersangkutan bertemu dengan adik-adik mahasiswa, yang ditangkap itu adalah sesuatu yang lain. Apabila adik-adik pelajar ya, adik-adik pelajar masih SMA ini mungkin tertawa atau maksudnya lain, nanti bercandanya mungkin jadi berbeda gitu. Karena putih bisa jadi biru, biru bisa jadi pink dan lain sebagainya. Jadi ada efek halusinasi dari zat yang dikonsumsi ini. Padahal pelajarnya ya bilang itu mobil bos, tapi mungkin yang ditangkap seperti meledek begitu. Bisa jadi seperti itu. Tadi Anda katakan bahwa yang penting adalah ini harus dilakukan pemeriksaan secara berkala dan yang memeriksanya pun harus tepat. Ya, sebenarnya memang untuk kepemilikan senjata itu harus ada pemeriksaan psikologis yang betul-betul bisa memeriksa sesuai dengan kebutuhan. Artinya untuk bisa meyakinkan bahwa orang-orang yang memperoleh izin kepemilikan senjata ini memiliki kualitas psikologis yang cukup memadai untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mengendalikan perbuatan tersebut tentu saja. Nah, ketika pemeriksaan psikologisnya mungkin hanya
atau kurang mendalam atau mungkin tidak cukup komprehensif, sehingga akhirnya profil psikologis yang ingin ditangkap yaitu kompetensi untuk memiliki senjata itu malah tidak diperoleh gitu, karena pemeriksaan psikologis itu banyak sekali. Ada pemeriksaan psikologis untuk pelajar, untuk mau masuk sekolah, untuk masuk kerja, untuk mengetahui kompetensi kerja dan lain sebagainya. Nah, ini khusus untuk kompetensi